Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita limpahan karunia-Nya, sehingga kita dapat melihat satu sama lain di tempat yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada uswatun hasanah kita, Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok suri tauladan yang berhasil merobek-robek bendera kekafiran, sosok suri tauladan yang kita tunggu syafaatnya di hari akhir kelak nanti. Hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengangkat judul ceramah, yaitu arti dan hakikat dakwah. Dakwah dalam bahasa Arab berasal dari kata da'ah yang berarti memanggil, yaitu memanggil orang-orang yang berakal, yang waras, dan untuk melaksanakan perintah Allah. Dakwah adalah kewajiban bagi setiap muslim yang sudah balik dan dapat membedakan yang hak dan yang batil. Walaupun dakwah yang baik dan merata hanya bisa disampaikan oleh para nabi dan rasul, tetapi setiap muslim harus mempunyai potensi ataupun cara untuk berdakwah, baik itu dakwah dengan diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat pada umumnya. Hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Imran ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairal lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. Yang artinya, kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Quran Surah Al-Imran ayat 110. Dari ayat di atas kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kita adalah umat yang terbaik. Kita adalah manusia yang terbaik yang dimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk menyampaikan yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Ayat di atas juga menjelaskan bahwa dakwah itu kewajiban bagi setiap umat, bukan hanya kepada Nabi dan Rasulullah saja. Hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita membahas dakwah, tentunya muncul satu pertanyaan dalam benak kita, yaitu dari mana kita memulai berdakwah? Apakah mulai dari keluarga atau kepada siapa? Tentunya sebelum kita berdakwah karena luas, yang paling penting kita benahi adalah diri kita. Apa gunanya kita berdakwah kalau diri kita saja masih berantakan? Apa gunanya orang yang kita dakwahi mendapat ridho Allah sementara kita jauh dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hadirin yang berbahagia yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah hadis yang mengajarkan kita untuk berdakwah. Hadis ini mengatakan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, hendaklah ia mengubah dengan tangannya. Jika ia tidak mampu, maka hendaklah ia mengubahnya dengan lisannya. Jika ia juga tidak mampu, hendaklah ia membencinya dalam hatinya, dan itulah selemah-lemahnya iman. Hadis riwayat Sahih Muslim. Dalam hadis ini, Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa jika seseorang melihat suatu perbuatan yang buruk atau kemungkaran, mereka memiliki tanggung jawab untuk mencegahnya. Cara pertama adalah dengan tindakan langsung atau mengubahnya dengan tangan.
Dengan tangan bukan berarti kita harus memeranginya, tapi yang dimaksud dengan tangan ialah apabila kita mempunyai kekuasaan di suatu daerah, baik itu gubernur, presiden, tanda tangan kita sangatlah penting, sangat berpengaruh untuk mencegah kemungkaran jika itu memungkinkan. Jika tidak, maka dengan ucapan atau mengubahnya dengan lisannya. Maksudnya ialah dengan cara kita menasihati, dan jika itu juga tidak mungkin, setidaknya dengan hati atau membencinya dalam hati. Dengan hati adalah dengan kita membenci kemungkaran tersebut, maka sesungguhnya kita telah berdakwah, setidaknya kepada diri kita dan orang di sekitar kita, dan menunjukkan bahwa reaksi terhadap kemungkaran harus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dengan demikian, hadis ini menekankan pentingnya mencegah kemungkaran dan berperan dalam memperbaiki masyarakat. Hadirin yang berbahagia, sebagai kesimpulan bahwasanya jika kita mempunyai sedikit ilmu, maka hendaknya kita ajarkan kepada orang lain. Dan jika kita mendapatkan nasihat baik dari orang lain, hendaknya kita dengarkan, walaupun dia orang jahat. Kalau apa yang dia sampaikan adalah hal baik, maka kerjakanlah. Unzur ma'uqala wala tanzur ma'uqala. Lihat apa yang dia sampaikan, jangan lihat siapa yang menyampaikan. Demikian ceramah yang saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.